pelaksanaan pilkada serentak gitu ya Mbak Agi. Dan Mhm, ini masih tetap mhm. menarik, apalagi yang terutama di wilayah-wilayah yang jadi pertempuran Pak Mulyono gitu ya, yakni Jakarta, kemudian Jawa Tengah, dan juga tentu di Sumatera Utara ya ada kepentingan dari Iya. dari Pak Jokowi, juga Solo gitu. Lucu juga nih di Solo tiba-tiba Pak Jokowi ninjau proyek jalan layang. Apa urusannya, dan dia ngajak ngajak dua calon yang didukung dia, Respati dengan Astrid itu makanya kemudian di banyak di media sosial bercanda-bercandain persis benar kelakuannya, ini gayanya si Gibran yang sekarang dilakukan Gibran itu ya, kerjanya ninjau proyek sana nih saya lihat-lihat itu, padahal jangan-jangan sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa yang dia dia lihat itu ya. Benar-benar musibah ini pokoknya. Fufu Fafa Gibran ini harus dicegah, jangan sampai dia maju menjadi presiden tahun 2029. Kalau enggak kita akan tadi lihat lagi seperti gayanya Pak Jokowi yang dengan Pak Jokowi KW sih, bayangin Mbak, kan lebih parah itu situasinya anunya, kualitasnya kan. Ya, dan itu Mas Hersu, di mana Pak Jokowi ini meninjau proyek yang katanya dulu dimulai pada saat Gibran masih menjadi wali kota, katanya begitu. Hmm, Padahal meninjau dalam rangka apa, begitu ya, hmm, hmm, kapasitasnya apa. Ini hmm, juga diikuti dengan berusaha memviralkannya hmm. perjalanan Gibran dengan menaiki pesawat komersil ke Solo. Oh iya, Jadi betul. iya, Hmm, yang dia hmm. pakai ransel begitu Ransel. menuju bandara, begitu kan Mas Hersu, Hmm, yang seolah-olah sendirian hmm, gitu ya, tanpa ada pengawalan, tanpa apa, tapi kamera itu hmm, kamera running itu mengikuti punggungnya dia, bagaimana perjalanannya, kemudian masuk boarding apa dan sebagainya. Ini kan lucu sekali ini, tapi kalau seandainya untuk kaum 58% ini dimakan Mas Hersu yang iya seperti iya. ini. Tapi kalau orang yang bernalar akan melihat itu biasanya di sekitaran wakil presiden itu ada tim begitu kan, di ring satu, ring dua apa dan sebagainya, pas pampresnya berjaga di mana, bukan yang lonely sendirian kayak begitu seolah-olah nggak ada ibu bapak gitu ya, naik ke pesawat sendirian. Dan kita tahu tujuannya adalah ke Solo. Ini sama dengan Pak Jokowi ke Hmm, Solo untuk meninjau, walaupun tujuannya gitu ya dibuatkan jadwal untuk meninjau makan gratis, makan siang gratis di sebuah sekolah. Tapi kita tahu sebentar lagi itu kan sudah pilkada, dan di Solo ini kritis gitu situasi dari pasangan yang didukung oleh Pak Mulyono sekeluarga. iya iya. Ini menarik, dan Jakarta juga setelah Pak Jokowi eh, ke Jakarta pulang-pulang malah anjlok itu apa elektabilitasnya Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apalagi ternyata kemudian Ridwan Kamil juga bikin blunder lagi yang blundernya mirip seperti yang dilakukan oleh Pak Suswono berkaitan yang Suswono. bercanda-bercanda soal Mhm. soal soal janda ya, itu betul-betul saya Ya, lihat heboh sekali di aduh, media sosial itu ya. Iya iya. aduh, aduh. Ini dari terlihat begitu Mas Ersu bagaimana dengan lepasnya dia bercanda soal gender yang seharusnya itu sangat-sangat sensitif ya Mas Ersu, apalagi itu direkam. Tapi seolah-olah dia malah justru tidak hanya satu dua kalimat tapi diteruskan, kalau si bapak ini begini, si ini begini, si ini Hmm, begini begitu. hmm, Janda di mata dia begini, janda di mata ini di mata. Itu saya melihatnya saya terkejut Mas Ersu. Langsung hmm, sensitivitas eh, apa namanya akibat politisnya nanti sesudah itu akan seperti apa itu sudah terbayang. Kan orang biasanya cerdasan itu bisa terlihat bagaimana seseorang mengedit kata-katanya sebelum keluar dari mulutnya. hmm, Jadi sebuah kalimat yang kita buat itu diedit dulu di otak secara kilat, secara cepat, hmm, sehingga kemudian menjadi sebuah kalimat, terutama kalau seandainya itu berlangsung secara live gitu hmm, kan. Nah, beda lagi dengan seperti kita, misalnya kita tapping pun berusaha proper kan Mas Saisu, hmm. karena ini akan dilihat oleh ribuan begitu kan, dan kemudian akan menjadi jejak abadi di digital begitu, di internet begitu. Tapi kemana apa gitu ya, seorang Ridwan Kamil tidak bisa melakukan itu dan lepas begitu saja. Saya kemudian memikirkan, oh ini sudah habit kalau yang seperti itu. Saya bisa bayangkan kalau di depan khalayak di atas panggung yang demikian banyak seperti itu bisa terlontar seperti itu dengan ringan begitu Mas Hersu, tanpa ada proses edit di kepala. Artinya itu candaan-candaan yang biasa, apalagi di lingkup yang lebih kecil yang bukan di depan publik itu bisa lebih parah lagi. Itu asumsi saya begitu ya. Ini ngeri Mas Hersu kalau pemimpin yang tidak ramah gender dan tidak gender friendly atau menghargai begitu ya. Ya, ya, ya. Memang di luar itu, kalau saya tadi nyinggung soal Pak Mulyono ini kan di media sosial juga banyak sekali kan meme muncul Jakarta tidak butuh Mulyono, kan banyak sekali itu yang bersama dengan muncul Pak Jokowi itu. Ya makanya saya mau Betul. bertanya-tanya, ini kehadirannya Pak Jokowi di Jakarta ini berkah atau musibah? Kelihatannya musibah justru gitu.
walaupun kemudian ya biasa Ara ini orang yang orang dekatnya Pak Jokowi kan dia menyatakan bahwa ini Anies turun itu membangunkan macan Mhm. yang tidur gitu ya, dan macan tidurnya itu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo udah nggak mau urusan yang begitu-begitu. Orang pulangnya pun besok tanggal 24 ya Mbak ya. Jadi pas sudah Mhm. hari tenang. Jadi memang benar Mhm. seperti yang dikatakan oleh oleh Menko Polkam Budi Gunawan ya, Pak Prabowo itu Mhm. sengaja pergi lama ke luar negeri itu supaya dan pulang-pulangnya tanggal 24 itu supaya tidak mau dicawe-cawe gitu. Cuman kecelakaan aja waktu itu kemarin bikin video di rumahnya Jokowi dan itu dikerjain Jokowi gitu buat video dukungan kepada Lutfi. Tapi saya kira dari situ aja kapok Pak Prabowo, udah lebih baik gue nggak deket-deket Iya. Anu Mulyono lagi deh, musibah ini. Ya betul sekali Mas Hersi. Untuk yang satu ini saya setuju loh dengan Hasto gitu ya, Sekjen PDIP yang Hasto Kristianto ini kemarin mengatakan pada sebuah jumpa pers kan, dia mengatakan bahwa tadinya sebelum ada Mulyono, sebelum ada Jokowi itu muncul dan kemudian mengendorse Ridwan Kamil dengan mengatakan saya Ridwan Kamil begitu ya, itu target dari PDIP itu adalah untuk mengamankan 2 periode begitu. Jadi skenarionya mereka bersiap-siap begitu untuk baik itu logistik, baik itu secara eh, mental gitu ya, bersiap-siap untuk 2 putaran gitu, bukan 2 periode, Oh, untuk dua dua putaran. putaran. Ya, ya, ya. 2 putaran gitu, karena sulit untuk mencapai 51% begitu kan Mas Hersu. Tapi dengan munculnya Mulyono mendukung Ridwan Kamil dan kemudian sentimennya memang negatif luar biasa Mas Hersu itu di baik itu pengamat yang tadinya saya lihat pengamat ini juga bukan orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi, tapi Hmm. mereka juga memberikan pendapat yang demikian. Hampir sama dengan kalau kita lihat memotret suara rakyat itu dari netizen itu suaranya negatif. Yang kemudian ini membuat PDIP desain mereka kemudian berubah yaitu hanya 1 putaran dan ini dimungkinkan begitu ya Mas Ersu. Apalagi dengan survei survei yang terakhir ini kan PDIP terlihat maksudnya Pramono dan Rano begitu ya yang didukung hanya oleh PDIP ini terlihat unggul. Dan kalau sudah unggul seperti ini, Mas Ersu nih yang lebih banyak pengalaman soal survei ini pasti tahu ini udah susah untuk dikejar. Jarang sekali kita menemukan sebuah elektabilitas itu yang tadinya ada di atas, begitu Hmm. kemudian dia turun dan kemudian hanya karena tokohan seseorang yang mengendorse begitu ya, kemudian naik lagi begitu, apalagi sudah Ya. menjelang hari H. Sulit sekali untuk terjadi Ya, seperti itu kan Mas kecuali Hersu ya. terjadi lawannya membuat blunder, Mhm. buat kecelakaan, terjadi kecelakaan Mhm. gitu ya. Tapi yang Betul. sekarang yang terjadi justru yang kecelakaan lagi adalah Ridwan Kamilnya. Kalau sebelumnya Sosononya, sekarang kan sudah Sosono dia Tuh. coba direcover gitu ya. Tiba-tiba di last minute seperti Mhm. ini Ridwan Kamil, ya berat gitu kalau situasinya semacam ini gitu. Kita bisa juga makin berat dan ditambah lagi kemudian Anies juga turun langsung ke Iya. lapangan. Saya Mhm. kira ini targetnya Anies Mhm. ini mungkin ya untuk bukan banyak sekali anak abah yang tadi masih tetap ingin golput, mungkin itu saja Betul. targetnya sebenarnya. Dan itu pun gede kan. Mhm. Memang kalau kita lihat Besar. survei-survei kan pendukungnya Anies itu terbesar begitu. Mhm. Ya. Mhm. Iya ya Dan betul ya. sekali Mas Irsu. Dan jangan lupa Dulu ya kan PKS masih. itu juga ya. Mhm. Misalnya PKS kemarin bisa menjadi suaranya terbesar itu juga bukan semata-mata itu karena semata-mata mesin politiknya PKS, tapi itu yang disebut dengan kotel efek karena dia mendukung Anies Betul. Baswedan sesungguhnya gitu. Iya, dan itu terbukti sekarang ya pada saat pilkada saat ini menjadi bukti begitu Mas Hmm. Hersu. Untuk survei indikator saja ini yang terakhir begitu ya Mas Hersu Hmm. dan sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 21 atau berapa begitu ya survei untuk by phone kan ada tatap muka dan juga lewat telepon. Itu hasilnya adalah elektabilitas RK Suswono atau Rido itu 39,2%. Hmm. Darmakun 5,1% ini Hmm. nggak beranjak ya di situ aja. Sementara Pramono Rano 42,9%. Hmm. Dan masih yang belum memilih itu sekitar 12,8%. Hmm. Dan kalau menurut Burhanuddin Muhtadi, ini pemilik indikator ya Mas Hersu, itu dia mengatakan bahwa masih ada sekitar 25% ketika ditanya apakah masih bisa pindah pilihan, mereka mengatakan ada kemungkinan masih bisa pindah pilihan, tapi 72% itu sepertinya sudah tetap begitu pilihannya.
Jadi ini berat, berat sekali. Apalagi ini sebagian besar apa responden ini disurvei ketika Anies belum menentukan pilihan yang Hmm. baru saja kan baru beberapa hari ini dia kemudian bertemu dengan Pramono, bertemu dengan Rano dan kemudian mengacungkan 3 jari itu kan baru saja gitu. Jadi bagaimana efek dari Anies itu diakui oleh Pramono itu besar begitu. Begitu juga menurut para Ahoker begitu sehingga mereka senang ketika Anies mendukung Pramono dan Rano begitu begitu juga dikatakan oleh mereka tadi yang menjadi elit PDIP. Jadi ini sumbangan Anies saya rasa besar. Apalagi kemudian kita melihat memang hasil survei dari Kompas itu kan sampai dengan tanggal 9 November ya, Hmm. survei dari Kompas. Itu pendukung dari apa namanya? Pendukung dari PKS itu hanya sekitar 36,6 kalau tidak salah 36,6% itu pemilih PKS untuk DPRD begitu. Jadi mereka tadinya kan memilih untuk anggota DPRD untuk legislatif pileg yang lalu dan kemudian mereka menang kursinya paling banyak. Tapi ternyata ketika pada pilkada ini mereka lebih banyak eh, memilih yang seberangnya begitu Mas Hersу walaupun Suswono ini orang PKS begitu jadi menurut Kompas ini ya baru sekali ini terjadi di mana di Jakarta pemilih PKS tidak memilih calonnya sendiri. Nah, ini betul-betul luar biasa. Begitu juga misalnya seperti untuk PKB itu hanya 11,6% yang mendukung RK Suswono. 60,5% itu mendukung Pramono Rano. Ini kan boncos banget Mas Hersu. Bayangkan 11,6% berbanding 60,5%. Ya. Dan kemudian untuk Nasdem 27,3% mendukung Ridho. Sementara 45,5% mendukung Pramono Rano. Ini luar biasa sekali ya. Dan Demokrat juga sama, 26,2% memilih RK Suswono dan kemudian 40,5% itu mendukung Pramono Rano. Ini betul-betul mesin dari Kim Plus itu juga tidak bekerja. Dan kemudian tadi kalau Mas Hersu mengatakan bahwa Pak Prabowo begitu ya sudah tidak mengurusi ini ya memang betul begitu. Hmm. Apalagi memang sebenarnya di daerah-daerah itu antara PDIP dengan Gerindra itu kan sudah make friend mereka Mas Ya. Hersu kan. Mereka Hmm. sudah berteman begitu. Dan sepertinya nanti kalau kita melihat seperti di Jawa Timur saja itu setidaknya ada 16 sampai 17 mereka berkoalisi antara PDIP dengan Gerindra dan dimungkinkan karena suara mereka memang juga tinggi di Jawa Timur, kemungkinan kepala daerah yaitu bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kotanya itu kolaborasi atau pasangan dari PDIP dengan Gerindra. Hmm. Sementara di Jawa Timur ada 38 kabupaten dan kota. Sekitar 17-nya itu diisi oleh koalisi mereka berdua. Belum di Jawa Tengah, itu Hmm. banyak yang berkoalisi antara Gerindra dengan PDIP. Ini yang bikin Pak Jokowi marah begitu ya. Hmm. Karena dia sekarang turun tidak hanya sekedar untuk kemenangan sekarang, Hmm. tapi untuk 2029. Iya. Hmm. Lah kalau kepala daerahnya banyak diisi oleh orang PDIP dan juga Gerindra, ya mereka bisa jadi akan melanjutkan koalisinya untuk 2029 Hmm. berbagi kekuasaan dan tidak lagi sulit untuk apa ya kita membayangkan mereka akan mengusung Fufafa. Hmm. Maksudnya untuk mengusung Gibran gitu ya untuk 2029. Itu dari mana asalnya sementara dia sendiri juga tidak berpartai. Jadi ya kondisinya memang memang ini boncos Ya, Mas ya, Hersu. ya, ya. Oke, jadi Jawa Jawa sorry, Jakarta sih kelihatannya gambarnya udah mulai makin jelas ya Mbak ya. Hilalnya udah Mhm. mulai kelihatan. Ya, Yang seru memang di Jawa Tengah ya. Ini Jawa Tengah ini masih ya. 50-50 lah gitu peluangnya walaupun Mhm. secara elektabilitas pasangan Andika Hendi juga unggul ya. Tapi kan masih dalam rentang Mhm. margin error di sana ya. Jadi pertempurannya saya kira Betul. nanti yang ngeri itu di Jawa Tengah itu yaitu mobilisasi kepala-kepala desa kan itu udah berkali-kali Mhm. beberapa ditangkap. Kemudian bansos. Mhm. Sebenarnya kan gitu kan sebenarnya Pak Jokowi itu kan dulu mesin mesin utamanya itu satu kan memang selain dia sebagai pribadi, kedua soal pengerahan Mhm. aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum, dan Mhm. kemudian pengerahan anggaran untuk bansos. Kan itu sebenarnya Betul. pilar kemenangan dari Pak Jokowi. Sementara sekarang nggak bisa lagi kan dikerahkan itu. Kalau toh mau mengerahkan bansos ya harus modal sendiri. Saya tahu Pak Jokowi pasti banyak duit, bisa lah melakukan itu. Tapi kan tidak bisa sesistematis kalau menggunakan instrumen bansos Mhm. gitu. Kalau itu kan resmi Betul. gitu ya.
Mhm, Kalau mhm, ini kan harus lewat saya misalnya sempat menyimak beberapa orang di Jawa Tengah marah gitu karena polanya rupanya jualan murah gitu bansosnya ya supaya nggak kena delik mhm, bagi-bagi gitu kan sembako diminta untuk bayar 5.000. Tapi ternyata saya terkejut juga untuk orang di Jawa Tengah duit 5.000 itu persoalan karena mereka kemudian mhm. merasa jengkel. Ngapain sih mesti bayar-bayar kalau mau kasih kasih aja gitu. Jangan jangan mesti suruh beli 5.000. Mungkin buat kita yang biasanya Jakarta mungkin akan terkejut dengan itu. Tapi Mhm, kita tahu saya tanya sama teman-teman di Jawa Tengah, wah itu serius Mas duit itu mereka bukan marah mhm. karena Iya. mereka memanggil Andika, tapi mereka memang marah kalau disuruh beli walaupun cuma 5.000 itu gitu. Hmm. Iya, Mas Ersu. Kenapa begitu? Ya kita tahu karena upah minimum di Oh Jawa iya. Tengah, upah Hmm. minimum kota, upah minimum ini itu memang hanya sekitar 2 jutaan kan. Hmm. Ada yang malah hanya 2 juta koma sekian begitu, koma kecil begitu ya, sekitar 2,1. Jadi 2,1 juta itu upah minimumnya begitu Mas Ersu. Coba bayangkan. Jadi kalau seandainya kita berpendapatan itu bahkan sudah masuk ke dalam kalangan menengah itu tadi. Ini kan aduh, parah, parah betul. Dan Mas Heris tahu tidak itu apa namanya penetapan dari BPS baru saja diumumkan itu apa ya istilahnya minimum kelayakan begitulah ya pendapatan atau gaji yang dianggap sebagai layak begitu untuk hidup minimum itu adalah 1,020,000 kalau tidak salah. Itu untuk Indonesia. Bayangkan Mbak, itu orang marah betul. Jadi eh, itu rata-rata ya di seluruh Indonesia dari barat sampai ke timur kalau dirata-ratakan apa namanya pendapatan layak untuk minimum itu 1,020,000. Yang tertinggi adalah Jakarta yaitu 1,6 juta. Mana Nah, bisa orang di ini Jakarta? Nggak bisa satu iya juta. dan orang protes begitu Mas. Itu dari mana angkanya? Kenapa masih dipelihara angka seperti itu begitu? Dan itu naik dari tahun sebelumnya sekitar 30.000. Bayangkan terus orang Jakarta, orang Jawa Barat apa dan sebagainya saya lihat banyak sekali. Saya hidup di Bekasi, saya hidup di Cikarang, saya hidup di Jakarta. Untuk bayar kontrakan aja itu di atas 1 juta. Jadi Makanya. iya dan kadang untuk satu kontrakan mereka berbagi bertiga untuk satu ruangan dan mereka harus mengeluarkan paling tidak sekitar 500.000, 600.000 per orang. Kalau di Tangerang itu masih sekitar 300, 400.000 per orangnya, begitu Mas Ersu. Itu satu satu ruangan mereka agak besar itu mereka rame-rame. Nah ini kok bisa eh, aduh, kelayakan minimumnya sebesar itu saya heran memang. Ya, sementara mereka yang menjadi komisaris yang entah kerjanya apa, tidak dengan kompetensi, tapi hanya menjadi tim pemenangan pada saat Jokowi dan Prabowo kemarin apa berkolaborasi untuk kontestasi Pilpres 2019 maupun 2024 ya. Mereka yang kita tidak tahu kerjanya apa bisa digaji sampai ratusan juta. Ini kan memang betul-betul ketimpangan itu sengaja gitu ya Mas Ersu kalau kita melihat. Kita kembali lagi lah ke Jawa Tengah. Kalau tadi Mas Irsu bilang 5.000 itu meter begitu ya. Ya memang iya Mas Irsu. Apalagi itu sembako yang didapat. Saya lihat ada rekamannya. Ibu-ibu itu mengatakan minyaknya itu 0,5 liter. Kemudian gula pasirnya kalau tidak salah itu hanya 2 ons. Jadi itu kemudian dibungkusin lagi kecil-kecil. Kemudian tehnya itu hanya 5. Kan ada teh yang bungkusan atau pek-pek kecil seperti itu jumlahnya 5. Dan satu lagi apa saya lupa begitu. Jadi ini memang nilainya pun juga tidak besar. Tapi walaupun nilai tidak besar, itu orang di Jawa Tengah, setahu saya sampai sekarang itu Mas Yesus, untuk minum manis aja tuh masih perhitungan. Jadi untuk manis sehari-hari itu perhitungan mereka, karena gula juga sekarang harganya mahal. Ini memang kasihan betul ini teman-teman di Jawa Tengah. Jadi wajar kalau kemarin Ibu Megawati itu membuat rekaman yang kemudian diviralkan lewat media sosialnya PDIP yang dia mengatakan ini dia mendeteksi soal akan dikerahkannya bansos begitu ya secara besar-besaran. Jadi ini harus waspada dan orang tetap dia minta kadernya itu untuk turun sampai ke bawah untuk menjaga itu. Karena memang saya mendapatkan informasi dari teman di Jawa Tengah pun juga sudah seperti itu. Belum lagi kriminalisasi, panggilan-panggilan kepada para kepala desa itu masih tetap berlangsung, Mas Hersel. Iya, oke Jawa Tengah. Tapi kalau Solo kelihatannya berat ya buat Pak Jokowi karena selisih Mhm. marginnya benar-benar Nah, margin error-error banget itu karena angkanya nggak sampai separuhnya yang didukung oleh Pak Jokowi walaupun di endorse untuk meninjau proyek.
Lagian apa urusannya ya ke calon kepala daerah diajak ninjau proyek yang dibuat oleh Gibran gitu. Dan, dan makanya Aduh, katakan katanya Pak Jokowi janjinya akan sering ke IKN. Ternyata ada media yang nyebut gitu, janjinya mau sering ke IKN, ternyata malah sekarang ninjau proyek jalan layang yang dibuat oleh Gibran gitu. ya, karena di IKN juga mungkin bingung juga ya Mas Hersu, itu Hmm. kereta transportasi, moda transportasi yang waktu itu di Iya. Indoor sekian-sekian ini saja sudah akan dikembalikan gitu, Hmm. apalagi sekarang anggaran itu betul-betulan ketat sekali, belum belum akan digelontorkan anggaran gitu Ya. kan oleh Sri Mulyani, jadi bingung. Nah ini satu tadi yang belum kita bahas, ini soal macan Mas Hersu, ini juga tiba-tiba Apa tuh? trending, saya tadinya Oh, gara-gara bingung, arah itu macan yang ngomongin macan tidur gara-gara itu. arah. Iya betul Mas Hersud, dan saya klik, oh ini ternyata gara-gara pernyataan Ara yang dia memberikan reaksi terhadap hasil survei indikator di mana ini Ridwan Kamil itu kan turun terus begitu ya. Dia mengatakan bahwa Anies didukung Pramono itu justru akan membangunkan macan tidur yang namanya Jokowi. Kah Jokowi selama dan ini Pak Prabowo. Jokowi tidur? Jokowi dan Iya, Prabowo. Ya. Jokowi dan Prabowo. Nah, apakah selama ini Pak Jokowi tidur? Dia jalan-jalan terus Mas Hersu. Mm-mm. Jadi ini dan apakah dia juga macan? Juga bukan begitu. Jadi rame-rame banget. Ini reaksinya lucu-lucu Mas Setsu kalau kita lihat di X begitu ya. Reaksinya macam-macam. Misalnya, nah ini penjilat kelas kakap, Ara disebut seperti itu, merasa hebat, biadab juga. Emang Mulyono siapa? Berani mainkan Pilkada Jakarta, luluh lantak barang gitu katanya. Dan kemudian selain Jokowi, begitu juga Prabowo disinggung Mas Hersu, muncul lagi tulisannya Fufafa ketika itu dia mengomentari Prabowo, di mana Fufafa ini mengatakan jago pidato di kandangnya sendiri, di hadapan pendukungnya sendiri, macan Asia mengeong, kata Fufafa seperti itu. Dan ada juga macannya udah kagak ada taringnya. Dulu saat masih jadi penguasa taringnya pakai bansos. Dan ada juga apa ini? Aduh, netizen itu memang luar biasa. Berarti netizen sudah benar. Prabowo bukan macan Asia, tapi cuma kucing Solo. Jauh-jauh ke Solo, sampai di sana menghadap Jokowi, lalu diminta bikin video endorse boneka Jokowi. Dikasih makan, pulang. Prabowo keluar negeri dulu, baru videonya diviralkan. Wah, ini luar biasa memang. Dan kemudian juga viral lagi Mas Hersu rekaman tentang dulu ternyata kan Pak Jokowi kemarin ketika mengendorse Ridwan Kamil di sebuah kafe itu dia mengatakan kenapa saya Ridwan Kamil adalah karena rekam jejak, yaitu karena rekam jejaknya dia sebagai wali kota itu mengurus hal yang lebih kecil dulu, kemudian yang lebih besar sebagai gubernur, dan sesudah itu dia juga lulusan begini sebagai arsitektur bla bla bla. Itu rekam jejaknya. Jadi soal ilmu dan juga pengalaman. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Nah, ini kemudian viral lagi Mas Hersu bagaimana ternyata Jokowi itu rekam jejaknya itu bersama Pramono Anung, bagaimana Pramono Anung ini ternyata memiliki jasa besar terhadap Jokowi. Jadi keluar lagi itu surat yang ditandatangani oleh Pramono Anung yang ketika itu masih menjadi Sekjen PDIP tahun 2010, yang dimana dia memberikan rekomendasi dan apa namanya meminta atau menyuruh DPC Surakarta PDIP begitu untuk mendukung Jokowi dan juga FX Rudi sebagai wali kota dan calon wakil wali kota ketika itu Mas Hersu, dan ini di situ beserta dengan apa ya namanya perintah kepada seluruh anak cabang sampai ke bawah kepada ranting dan sebagainya untuk mendukung. Kalau seandainya tidak maka itu akan ada konsekuensinya. Itu betapa ketika itu rekam jejaknya kenapa Pramono Anung mengatakan sudah kenal Jokowi 23 tahun ya karena itu begitu. Karena dari sebelum-sebelumnya dia sebagai sekjen tentu mengenal kader-kadernya. Jadi ini memang Malin Kundang ini kembali terungkap Mas Hersu. Kata Jokowi ingat rekam jejak, ternyata rekam jejak itu malah menghantam dirinya sendiri dan dia sebagai Malin Kundang begitu. Jadi ini memang nuansa di Jakarta panas ya. Dan kita sudah tahu kecenderungannya orang itu saat ini yang lebih kuat itu siapa. Ya kita tinggal menikmati hari-hari terakhir ini saja Mas Hersu. Oke, mari kita pindah ke topik yang lain, Mbak. Lagi. Mhm, mhm. Ya, Pak Tom Lembong ya, yang seru nih Mas Hersu ya. Mm-mm. Jadi pada sidang pra-peradilan di mana Pak Tom Lembong ini kan dihadirkan lewat Zoom begitu. Mm-mm. Dan memang ini permintaan dari tim pengacara dan ternyata terungkap setelah beberapa hari ini
terjadi sidang itu terungkaplah banyak sekali Mas Hersu. Dan kalau yang kita kompilasi dari awal sampai dengan terakhir hari ini atau kemarin begitu ya, itu memang kemudian terungkap bahwa Tom Lembong ini mengatakan bahwa semua kebijakan impor gula itu diketahui oleh Jokowi. Bahkan dia mengatakan itu diperintah oleh Jokowi. Karena situasi pada saat itu di mana harga gula itu memang naik, itu dilaporkan kepada Jokowi dan dia juga diperintahkan untuk menstabilkan harga gula tersebut, di mana kalau kita tidak ada produksi di dalam negeri ya artinya harus mengimpor begitu. Dan itu sudah kalau menurut pengacaranya itu artinya diafirmasi ya, kebijakan impor itu diafirmasi oleh Jokowi. Dan kemudian juga sesudah itu Tom Lembong mengatakan dia juga melaporkan kepada Jokowi importasi tersebut begitu. Dan dia mengimpor gula mentah, bukan gula putih yang bisa. Kalau gula putih ini kan gula sudah jadi yang kemudian nanti dikemas yang bisa langsung disalurkan lewat operasi pasar. Sementara kalau gula mentah itu artinya masih melalui proses begitu. Jadi masih setengah jadi melalui proses dan kemudian baru menjadi gula putih dan kemudian itu dijadikan bahan untuk operasi pasar ketika itu. Jadi ini kalau sudah disebutkan di dalam pengadilan, kita jadi bertanya, apakah pengadilan berani untuk memanggil Jokowi dan untuk memeriksa Jokowi? Karena Berani yang lah kita tahu, harusnya. Masa nggak berani? seharusnya Mas Edu, kalau yang lain-lain, ketika disebutkan sebuah nama itu disebutkan pada BAP saja, orang itu sudah akan diperiksa. Jadi kalau beberapa teman gitu yang aktivis begitu ya, mereka mengatakan kepada saya bahwa kalau seandainya saya di BAP itu jangan sampai melebar-lebar, apalagi menyebut nama istri, nama anak, nama apa, padahal mereka nggak tahu sama sekali, karena nanti mereka pun akan ikut dipanggil gitu. Dan apalagi ini di pengadilan, Mas Irsu, ketika itu disebutkan, itu seharusnya nama-nama ini yang diketahui persis. Dan kemudian ini kan juga melekat, Tom Lembong ini kan melekat kepada presiden. Seharusnya kalau namanya muncul, apalagi sekarang sudah menjadi warga negara biasa, kalau kita melihat secara nalar gitu, konsekuensi logisnya, Jokowi ini pun seharusnya juga dihadirkan di pengadilan. Atau kalau Tom Lembong saat ini kan dia di dalam tahanan gitu ya, tidak dihadirkan di pengadilan tapi lewat Zoom atau telekonferensi. Nah, setidaknya Jokowi kalau seandainya pun tidak bisa bersaksi di pengadilan ya bisa bersaksi lewat telekonferensi, yang artinya dia juga harus dimintai konfirmasi terhadap pernyataan dari Tom Lembong gitu Ya, Mas ya. Hersul. Tapi ini kan pra peradilan, Mbak. Jadi kalau Betul, jadi ini masih pra peradilan. masih pra peradilan. Jadi belum sampai tahap itu. Nanti kalau katakanlah berlanjut, ya itu bisa. Harusnya Pak Jokowi harus dihadirkan di sini di pengadilan gitu. Betul. Nah, tapi selain Mhm. itu menarik memang yang soal pernyataan Pak Tom Lembong bahwa dia semua itu udah ada pemerintah dari Pak Jokowi. Dan saya kira iya, nggak mungkin Pak Thomas Lembong berani melakukan itu tanpa ada keputusan dari presiden. Dan situasinya memang pada saat itu Indonesia memang Mhm. sedang membutuhkan itu ya, Mbak. Itu menjelang Idul Fitri ya, atau gimana, Mbak? Tanggal-tanggal itu. Hmm. Kalau saya mengikuti Hmm. pernyataan dari anggota Golkar di Komisi 3 DPR ketika itu, saya lupa namanya bapak tersebut, yang dia panjang lebar menyatakan pada 2015 dan 2016 itu lebarannya itu memang jadi importasi itu dilakukan menjelang lebaran. Jadi dan seperti biasa kalau menjelang Lebaran itu harga kebutuhan pokok itu naik begitu. Jadi itu harga gula pada saat tersebut memang sedang tinggi sehingga perlu dilakukan operasi pasar. Dan kita tahu operasi pasar itu juga atas permintaan dari pusat koperasi yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Begitu juga ada dari kepolisian juga, Mas Yesu. Koperasi-koperasi kan banyak sekali ketika itu sudah kita bahas begitu ya. Hmm. Dan mereka inilah yang melaksanakan operasi pasar. Kenapa mereka ini yang selama ini dipercaya melakukan operasi pasar sampai ke pelosok-pelosok? Ya karena itu. Karena tingkat keamanan kalau mereka yang melakukan gitu tingkat keamanannya menjadi lebih tinggi. Karena kita tahu suka ada perampokan di tengah jalan, dibelokkan gitu operasi tersebut dan sebagainya. Jadi memang kalau ditelusur ke belakang, menurut anggota DPR itu memang tidak terjadi surplus gula pada saat tersebut. Dan kemudian dari sejak 2004 sampai dengan sekarang kemarin itu masa Zulkifli Hasan itu memang selalu selalu impor, tidak pernah surplus. Dan berdasarkan Permendak tahun 2004 dan juga 2015 yang dibuat 2015 itu
direvisi oleh Tom Lembong, Permendaknya sebenarnya hampir sama, yaitu bahwa kalau untuk importasi gula mentah itu memang bebas, Mas Hersu. Tidak perlu ada ketentuan-ketentuan. Yang kemudian ada ketentuannya adalah importasi gula putih harus dilakukan oleh BUMN. Nah, sekarang itu diputar gitu ya, di split menjadi kenapa tidak impor gula putih saja sehingga kemudian keuntungan ada di BUMN. Seperti itu. Nah, sementara di sini untuk importasi untuk swasta itu memang dibebaskan dan itu sudah ada dalam perjanjian WTO juga, Mas Hersu. Jadi ini memang soal kebijakan dan ini persoalan administrasi dan kebijakan. Kalau kemudian ini dijadikan persoalan politik, ya makanya Ya. kemudian wajar kalau Gerindra marah-marah begitu ya, terus kemudian dari Demokrat juga Hinca Panjaitan begitu di Komisi 3 juga dia marah begitu karena khawatir ini diduga dan kemudian publik memang menduga bahwa ini adalah aksi balas dendam terhadap Anies begitu ya lewat Tom Lembong begitu Mas Erso. Iya. Oke, di luar itu kemarin ada satu peristiwa juga yang menarik karena Mhm, jaksa itu Kejaksaan Agung itu menampilkan dua ahli hukum pidana ini, mhm, yang satunya itu dari Unsut, dari Purwokerto, mhm. kemudian yang satu lagi dari UNER gitu ya. Satunya saya dari Unsut itu Pak Hipnu namanya kalau tidak salah ya, yang satu Ya, lagi Hipnu, ya yang Profesor Hipnu. yang Mhm, satunya lagi adalah Taufik Rahman, itu dokter dari UNER. Nah, yang mhm, dipersoalkan oleh para pengacaranya Tom Lembong itu sehingga kemudian mereka kemudian memutuskan untuk tidak mhm, mengajukan pertanyaan itu karena mereka terkejut ketika mendapati bahwa keterangan atau affidavit dari mhm, ahli hukum ini kok sama, titik komanya sama gitu dari awal sampai akhir. Ada yang beberapa diubah-ubah sedikit gitu, diputar-putar begitu. Tapi mhm, banyak mhm, sekali halaman pertama, misalnya halaman terakhir itu sama semua dan jadi dia bertanya-tanya, ini kalau masa dua orang yang terhormat ini dari kampus-kampus itu melakukan plagiat gitu untuk membuat mhm, keterangan di depan hakim dan atau kalau tidak mereka tidak memplagiat, apakah ini mereka dibuatkan oleh kejaksaan gitu. Jadi mhm, mereka tinggal baca saja dan diberi nama mereka. Ini rame Mbak karena juga kemudian dilaporkan ke polisi dan akhirnya Pak Hakimnya itu kan Hakim Tunggal Pak mhm, Tampanuli Marbun itu dia memutuskan bahwa mhm, itu dikembalikan affidavit dari dua orang mhm, ahli ini dikembalikan dan tidak diperhitungkan, tidak dicatat dalam sebagai fakta di persidangan. Justru yang digunakan hanya keterangan para ahli itu di persidangan. Jadi affidavitnya biasanya kan ini untuk selain keterangan itu ada dokumen yang mhm. disertakan. Iya. Tapi mungkin Mhm. buat hakim ya kalau ini sama aja keterangannya untuk apa disampaikan. Ini juga menurut saya kalau itu terjadi konyol, apalagi kemudian Aduh. pengacara dari Tom Lembong, yakni Dr. Ari Yusuf Amir itu mereka Mhm, mhm, berencana untuk mendatangi kampus masing-masing, jadi kampusnya di Purwokerto mhm, dan kemudian untuk mhm. mempertanyakan siapa ini di Iya. antara kalian ini yang apa yang melakukan plagiasi gitu. Jadi kalau betul-betul salah satu dibuat oleh mereka satu plagiasi. Tapi kalau kemudian Iya. mereka dibuatkan oleh Kejaksaan Agung seperti dicurigai oleh Ari Mhm. Soeharto itu lebih konyol Ari. lagi. Itu betul-betul Mhm, mhm, kredibilitas dia sebagai seorang ilmuwan itu benar-benar mhm. persoalan gitu. Iya. Dan ini menjadi kasus baru lagi nih. Iya. Dan itu orang makin makin menunjukkan memang betul-betul kelihatan rekayasanya gitu. Semuanya kok direkayasa. Iya. Makanya Ari Sumber kami udah capek dengan rekayasa-rekayasa semacam ini katanya begitu. Itulah yang terjadi Mbak dan Tom Lembong ini menarik karena dalam Mhm. pekan depan itu saya kira hari Selasa kalau tidak salah itu Iya. sudah akan diputus Mhm, karena ini kan persidangan cepat. Nah, saya cuma mhm, ingin mengulang sedikit lagi aja ya bahwa biasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dikenal sangat friendly terhadap para koruptor, baik mhm, yang mengajukan pra peradilan itu rata banyak kan itu bisa menang, itu yang pernah terjadi dulu Pak mhm. Budi Gunawan juga menang ya Iya. waktu itu. Mhm, Kemudian yang terbaru adalah Paman Birin, pamannya Haji mhm. Sam gitu Iya. ya juga menang melawan KPK. Dan kemudian biasanya kalau kasusnya sudah masuk ke pengadilan, belum tidak hanya pra Mhm, peradilan bergulir itu biasanya hukumannya juga ringan di Pengadilan Negeri mhm. Iya. Jakarta Selatan ini. Persoalannya Tom Lembong ini termasuk koruptor atau koruptor tanda petik begitu ya. Kalau dia koruptor tanda petik, Mhm.
mungkin dia tidak akan semulus seperti koruptor-koruptor yang lain gitu. Iya, dan saya rasa sih Mas Ersu kalau ini kasus politis ya, tidak lama lagi juga akan terbongkar siapa sih kalau memang benar dugaan itu betul begitu ya bahwa ini kasusnya lebih bernuansa politis. Siapa yang menyuruh tangan siapa begitu ya, bisikan siapa begitu. Karena kalau dari Prabowo sendiri saya rasa memang tidak begitu. Dan dia ini kan nuansanya sudah ingin berdamai dan dia Ya. mengatakan bahwa tidak ada oposisi apa dan sebagainya. Ketemu dengan Anies juga, Anies sudah diguncang-guncang badannya seperti itu begitu. Dan saya rasa ini mereka ini Tapi juga ngomong, Mas, ini eh, gua 11 apa udah naik 12 nih nilai gue kan kira-kira kita. iya, iya. Jadi tidak akan mencari musuh politik baru lah begitu Ya, Prabowo posisinya sekarang. Dia membutuhkan dukungan, bahkan dia menginginkan anak abah itu juga mendukung dirinya. Jadi kalau ya, seandainya Anies, orangnya Anies dipolitisasi seperti ini, artinya dia menghantam diri sendiri. Jadi tidak iya. mungkin itu dilakukan. Nah, sekarang siapa ini gitu kan Nah, di balik ini semua ya, begitu. tapi kan jelas kalau ini bukan Pak Prabowo karena kasus ini kan sudah Betul. diselidiki oleh Kejaksaan Agung itu bulan November ya, bulan Oktober atau November tahun Mhm. 2023 ya Iya, pada waktu tahun itu. lalu. Ya tahun lalu Mhm. dan yang berkuasa kita tahu pada tahun lalu itu siapa Mhm. gitu dan kalau merujuk pada kasusnya seperti Anies misal dikatakan Anies kan Mhm. Anies kan juga coba di rekayasa dikriminalisasi Betul. melalui KPK tapi kan kemudian KPK pada waktu itu banyak penyidik dan penuntut juga yang melawan kan yang menolak Betul. akhirnya batal lah Mhm. itu gitu. Ini kan kalau ini Mhm. kejaksaan sekarang yang bermain. Jadi kita kita tunggu aja. Ini makin menarik nih Mbak kelihatannya gitu. Tapi apakah Iya. kemudian Pak Tom Lembong itu bisa bebas nanti di pra peradilan itu yang masih kita pertanyakan Mhm. karena kelihatannya pengaruhnya eh, Mulyono itu masih kuat ya di mana-mana ya Mhm. di Mhm. pemerintahan, di aparat penegak hukum dan di pengadilan Mhm. saya kira juga masih sangat kuat. Iya, dan kalau banyak sekali publik gitu yang mengatakan, kenapa sih Pak Prabowo ini orang-orangnya Pak Jokowi begitu kok masih diberikan tempat, diberikan kursi, sehingga mereka, iya Hmm. bisa jadi memang ada nuansa Pak Prabowo ingin mereka itu membereskan masalahnya masing-masing dulu. Hmm. Hmm. Nah, selama membereskan masalah masing-masing, bisa jadi mereka bermain dulu juga, gitu Hmm. kan? Hmm. Tapi kalau kita melihat masalah keuangan Bu Mulyani, Bu Sri Mulyani begitu masih didudukan di atas, tapi sambil dalam tanda petik diawasi oleh keponakan Pak Prabowo, Budi Jiwandono, apa dan sebagainya. Itu kan memang nuansanya disuruh dulu kamu yang melakukan ini, coba sekarang cari jalan keluarnya. Seperti itu Mas Hersu. Tidak bisa sekaligus misalnya semuanya kemudian diganti. Itu akan terjadi kegoncangan, kurang lebih kan seperti itu. Karena Hmm. memang apa ya di APH apa segala macam ini kan memang sudah banyak sekali kasus gitu, banyak sekali sandera yang bisa dimainkan juga Mas Hersu. Jadi ya kita tunggulah ini akan seperti apa. Tapi saya rasa ini seharusnya kejaksaan malu begitu ya. Apalagi ketika ini kan berlanjut pada akhir tahun 2023 lalu itu belum-belum ketika Tom Lembong ini akan diperiksa ketika itu belum-belum ketika ditanya oleh media apakah Zulkifli Hasan juga akan diperiksa sebagai Menteri Dagangan saat ini? Tidak. Jelas tidak kalau Pak Zulkifli bisa begitu kan. Nah, sementara importasi ini dilakukan oleh setiap menteri. Bahkan Pak Tom Lembong juga meminta agar Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan sebelumnya, yang sebelum dia, yang juga hanya menjabat 1 tahun itu juga diperiksa untuk memperkuat bahwa Pak Rahmat Gobel ini juga melakukan importasi. Dan itu juga biasanya kalau di kementerian, apa namanya, target untuk tahun depan, prediksi apa dan sebagainya itu juga sudah dibicarakan 1 tahun Iya. sebelumnya. Mm. Begitu juga ketika Tom Lembong ini lengser dan dilanjutkan oleh menteri berikutnya, Enggar Tias Tolukita, itu juga sudah ada patokan yang dibuat oleh Tom Lembong. Jadi ini Yap, berkesinambungan, terus yap. importasi terjadi, terus yang Mm. mengimport itu perusahaannya, koperasinya juga, dan untuk apa operasi pasarnya juga orang-orang yang sama, organisasi-organisasi dan perusahaan yang sama terus dari menteri ke menteri. Ya, Jadi ya, kenapa hanya Tom Lembong saja ini yang ya. disasar? Oke, Mbak Agi, kita insya Allah ketemu lagi ya hari Oke, awal pekan yang akan datang. Tapi ternyata pilkada itu juga seru karena hadirnya Mulyono, cawe-cawenya Mulyono ya. kita jadi ada berita